Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Aristi dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran sejarah Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Rusdiana SPD. Di sini saya akan mempresentasikan sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Perkembangan politik sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, negara, dan daerah. Pemerintahan adalah pembuatan cara hal urusan dalam memerintah. Perkembangan politik sistem kepartaian. Sistem multipartai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Haywood, 2002, berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Sejak 4 September sampai 14 November 1945 terbentuklah Kabinet Pertama Bangsa Indonesia, yaitu Kabinet Presidensial. Tampak nyata adanya sentralisasi kekuasaan yang dipegang oleh Presiden yang dibantu KNIP, oleh sebab MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk ketika itu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat yang berisi bahwasannya KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai-partai politik, serta sistem pemerintahan yang awalnya presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dalam kurun waktu 1945 hingga 1950, sistem pemerintahan parlementer setidaknya terjadi 8 kali periode dengan 5 kali pergantian Perdana Menteri. Pemilihan umum tahun 1955. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Hasil pemilihan umum tahun 1955, 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante, 22,3%. Masyumi, 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante, 20,9%. Nadatul Ulama, 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. 18,4%. Partai Komunis Indonesia, 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante. Bentuk-bentuk pemerintahan. 1. Monarki. Monarki adalah salah satu bentuk pemerintahan tertua dalam sejarah dunia. 2. Aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang. Tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang memiliki kekuasaan absolut dan otoriter. 4. Oligarki adalah kekuasaan dalam oligarki dipegang oleh beberapa orang serta orang terdekat mereka. 5. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat mementingkan rakyat. Holokrasi adalah bisa terjadi ketika negara berada dalam kondisi anarki dan masa membangun pemerintahan yang ilegal.
Emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir. 8. Federal atau federasi. Federasi adalah bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau biasa disebut sistem ekonomi pasar adalah kebijakan perekonomian yang membebaskan setiap pihak untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Tujuannya untuk meraih keuntungan dalam skala cukup besar. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.